sore, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa membuang waktu, silakan kelompok ini mempresentasikan hasil belajarnya. Share screen sudah saya buka, silakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi internet. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Zagi Al-Kahfi. Kedua, Muhammad Rizky Akbar. 3, Muhammad Yusuf Kamil Mukamal. Dan terakhir, Radityo Rahaji. Lanjut. Yang pertama adalah internet. Pengertian internet. Secara umum, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan global. Tiap perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi tanpa batasan wilayah atau geografi. Dalam pengertian lain, internet adalah sarana yang dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain sehingga user dapat saling melihat, mendengar, berbicara, media komunikasi penunjang seperti komputer, smartphone, dan sebagainya. Manfaat internet. Manfaat internet di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, internet ini sangat efektif. Kita tidak perlu lagi untuk menyewa ruko untuk menjajalkan dagangan kita. Kita tinggal hanya posting foto untuk jualan kita. Yang kedua, manfaat internet untuk belajar. Ilmu pengetahuan di era internet ini semakin mudah untuk diakses. Hanya bermodalkan ponsel pintar atau laptop dan di media sosial, kita sudah dapat mempelajari berbagai hal. Yang ketiga, manfaat internet sebagai hiburan. Ada banyak sekali situs yang dapat Anda kunjungi untuk menonton film atau video favorit seperti YouTube dan Netflix. Kita juga dapat berinteraksi dengan sesama pengguna internet di berbagai belahan dunia melalui Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan terakhir itu, ada video game yang membuat kita lebih terhibur. Selanjutnya, dampak internet. Dampak internet bisa positif juga bisa negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai media belajar, mencari informasi, komunikasi jarak jauh, media berbisnis, dan juga negatifnya. Yang pertama, cyberbullying, banyaknya konten negatif, adanya konten hoax, penipuan, dan jika kita sering sekali memakai internet tanpa memperhatikan sosial, kita bisa terdampak menjadi antisosial. Selanjutnya. Baik, selanjutnya search engine. Pengertian search engine atau mesin pencari, atau dalam bahasa Inggris, search engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, dan publikasi milis, ataupun news group dalam sebuah atau sejumlah komputer laden dalam suatu jaringan. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang sering kali diurutkan menurut tingkat akurasi
ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut dengan hits. Manfaat search engine. Mesin pencari merupakan tempat kebanyakan orang mencari sesuatu via internet. Menurut survei, hampir 90% pengguna internet memakai mesin pencari untuk mencari lokasi tertentu di internet. Google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan. Yang kedua, memudahkan masyarakat di dalam mencari informasi di internet. Yang ketiga, sebuah informasi mudah diakses oleh semua orang baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, di negara-negara maju, proses penjualan yang dilakukan melalui internet sudah hampir mencapai 20% dari keseluruhan transaksi tahunan. Berikut macam-macam mesin pencari. Yang pertama yaitu browser. Baik, selanjutnya adalah browser. Pengertian browser. Browser adalah suatu jenis perangkat lunak, software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website internet. Browser disebut juga dengan peramban web, dan web browser. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik, bahasa pemrograman, halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya, menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Fungsi browser. Apa itu browsing? Secara umum, fungsi browser adalah untuk browsing. Istilah browsing adalah suatu kegiatan mengakses halaman website. Berikut adalah manfaat browsing. Yang pertama, mencari informasi di search engine. Yang kedua, membuka email. Yang ketiga, membuka sosial media. Yang keempat, streaming video. Yang bermain game online, dan macam-macam browser. Yang pertama ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, UC Browser, Microsoft Edge, Puffin, Yandex Browser, Netscape Navigator, Aloha Browser, BlackBerry Browser, Firefox, Palemon, Cyberfox, QQ Browser, Genome Browser, dan Nokia Browser. Baik, yang selanjutnya adalah email. Oke, pengertian email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet, hanya dengan berbekal laptop, komputer, ataupun telepon pintar. Anda juga bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu untuk mengirim serta menerima pesan. Dengan fungsi attachment pada aplikasi email, Anda bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Manfaat email. Yang pertama itu sebagai identitas diri secara personal. Yang kedua, alat untuk mendaftarkan diri di sebagai media promosi. Kemudian jenis-jenis email ada 3. Yang pertama ada Hotmail. Hotmail ada atau Post Office Protocol, bisa kita terima dari Internet Service Provider atau ISP yang kita gunakan. Yang kedua ada Webmail. Webmail itu merupakan email yang berbasis halaman web. Kita juga bisa mengakses email ini menggunakan browser pada komputer di mana saja. Kita bisa mengirim apapun, kita bisa mengirim ataupun menerima pesan dengan jaringan internet. Yang terakhir ada forward mail. Forward mail merupakan sebuah layanan email untuk mengirim ulang pesan yang masuk ke email dan kita ingin mengirimkan email tersebut kepada orang lain lagi. Kelebihan email.
yang pertama itu menawarkan efisiensi waktu. Jika dibandingkan kita mengirim surat secara manual yang perlu menulis lagi, terus kita perlu jalan lagi ke kantor pos untuk mengirimkan surat tersebut. Dengan email kita lebih efisien dalam waktu. Kemudian juga dalam yang kedua itu menawarkan efisiensi dalam biaya. Bisa kita lihat kalau misalnya kita mengirimkan surat dengan manual, misalnya kita ingin mengirim ke ongkirnya atau ongkos kirimnya akan lebih jauh lebih mahal dibandingkan kita yang sangat praktis, yaitu kita tinggal mengetik, kemudian tinggal mengirimkan email tersebut di tempat pengiriman email tersebut. Dan kemudian yang keempat itu menawarkan keamanan data. Jelas, karena bila kita mengirimkan email dengan seperti manual itu kurang lain. Terakhir itu menawarkan kerapian data. Kemudian ada kekurangan email. Yang pertama, ya kalau misalnya jika kita tidak mempunyai laptop, komputer atau telepon genggam, maka kita tidak bisa mengirimkan email tersebut. Terus yang kedua, sangat tergantung dengan jaringan internet. Yang ketiga, pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang sangat terbatas. Baik, terima kasih Pak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bisa terima suara saya? Cek. Bisa Pak. Soalnya di layar saya tidak melihat pergerakan kalian. Ini mungkin streamingnya agak sedikit lambat ya. Udah, jadi presentasinya udah bagus, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, dan kalian aktif menjelaskan. Karena yang menjenuhkan itu adalah kita para audiens itu disuruh membaca, sedang kalian juga ikut menerangkan dengan membaca itu tadi. Jadi kasih gambar, terangkan, kasih gambar, terangkan. Makanya harus ada dua yang harus dimiliki. Yang satu presentasi publik berupa shortcut atau petunjuk-petunjuk buat kalian untuk memudahkan presentasi berupa gambar-gambar, video juga bagus ya, menjelaskan dengan iringan video, oke. Nah, yang kedua handout itu kalian pegang sendiri atau dipegang sendiri juga, yang diajak presentasi diberikan handoutnya juga kayak gitu. Nah, kalau untuk kali ini secara saya tidak perlu, cukup kalian yang pegang handout, kalian baca nggak apa-apa. Itu presentasi yang efektif. Jadi bukan para audiens dan kalian saling rebutan membaca, karena audiens bisa membaca dengan cepat melihat materinya itu aja. Jadi buat saya ini sudah sangat bagus, sudah memperbaikin yang kurang-kurang yang sebelumnya ya. Nah, kemudian mungkin saya kembalikan lagi, ada yang ditanyakan, Radityo, Yusuf Kamiluma Kamal, Muhammad Rizky, Jaki, ada yang ditanya kira-kira mengenai materi kalian tadi? Cukup paham? Ya, cukup Pak. Ya cukup ya. Karena materinya umum dan kita biasa gunakan. Kalau basis dari bahasa pemrograman untuk internet itu menggunakan HTML ya, kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya, Hypertext Markup Language ya. Kemudian untuk www tadi itu singkatan dari World Wide Web. Kemudian setiap kali kita membuka browser kemudian menuliskan alamat website, itu dimulai dari www, kemudian dots, kemudian apa lagi alamatnya, kemudian titik di belakangnya itu adalah indikasi dia jenisnya apa. Kalau itu komersil, sifatnya umum, bisa berupa memasarkan produk atau apa. Kalau misalkan AC.id.au, nah AC itu adalah education ya, kemudian belakangnya adalah negara. Misalkan kita pakai PPIC Curug ya, titik
ac.id berarti Education Indonesia. Kalau AU berarti Australia, seperti itu. Sama juga Google. Google itu kalau domisili secara umum google.com ya. Tetapi setelah kita ketik google.com, dia akan mendeteksi daerah yang menggunakan. Misalkan itu digunakan di Indonesia, maka google.com, kemudian ada kalimat-kalimat kecil, kemudian tulisannya belakang ada ID Indonesia. Itu. Nah, apakah kita bisa menggunakan Google versi negeri asing? Bisa. Tinggal menuliskan saja negara yang mau kita gunakan. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Nggak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Kalau gitu saya minta kalian untuk lakukan persiapan, ya. Lakukan persiapan untuk materi kita hari Sabtu. Materi kita hari Sabtu apa Minggu ya? Radit, Sabtu apa Minggu ya Radit? Minggu ya Radit ya? Minggu, Pak. Minggu ya? Oh iya. Minggu, Pak. Saya minta di-download semua, sementara saya melatih. Sabtu juga nggak apa-apa. Sabtu nggak apa-apa? Benar. Ntar dulu. Sabtu itu jadwal tim kecil dulu, ya. Jadwal tim kecil. Jadi saya latih dulu sekelompok kecil, ya. Taruni sama si Radit, saya ini untuk membantu saya. Misalkan dalam penyampaian saya ada yang nggak kalian pahami, nanti Radit dan tim kecil ini nanti membantu memahamkan kalian. Gitu. Jadi kita kerja tim gitu. Nanti hari Minggunya akbarnya. Jadi rapat besarnya kita hari Minggu semuanya hadir, kita atur bagaimana mempelajari itu. Tapi kalau mau Sabtu nanti saya coba diskusi sama Radit dan tim ya, karena saya harus minimal itu mengetahui. Yang pertama saya latih tim Radit yang kecil ini. Kemudian latih evaluasi. Baru yang ketiga nanti Radit bantu saya dan tim untuk melatih kalian semuanya dalam tim besarnya, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu. Nanti biar saya sama Radit diskusi ya, karena malam ini kami juga harus mencoba untuk saya coba untuk melatih tim kecil. Mampu nggak? Evaluasinya di Sabtu. Kalau memang dievaluasi itu sudah cukup mampu, berarti yang saya sampaikan itu bisa dipahamkan. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau saya yang bisa, itu sudah harus. Tetapi kalau kalian yang setelah saya ajarin tidak bisa, itu kegagalan saya. Jadi kalian juga harus berhasil. Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya cuma minta dan pesan, tolong di-download software yang sudah diarahkan Radit di grup. Nanti saya akan diskusi sama Radit, fixnya apakah Sabtu sore ataukah Sabtu siang, nanti sama Radit ya. Kemudian kalau memang ada kendala sampaikanlah ya, sehingga kendala bisa kita siasati. Gitu aja. Ada lagi yang tanyakan? Monggo silakan. Cukup ya. Ya udah kalau gitu saya nyatakan, jadi saya kasih nilai A untuk hasil presentasi ini karena tidak membosankan saya, efektif, waktu tidak begitu lama, dan materi semua tersampaikan. Lebih lanjutnya nanti dibobotkan lagi, di lebih penjelasan pada saat nanti kalian bikin video ya. Nanti untuk itu saya arahkan ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.